Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati, di kesempatan malam ini dan seterusnya insyaallah sampai menjelang Ramadan, kita akan membahas tentang hukum-hukum seputar puasa untuk mengingat kembali dari perkara yang berkaitan dengan masalah shaum fi Ramadan. Qala Abu Malik hafizallahu ta'ala, ta'rifus siyam. As-siyamu was-shaumu lughatan. Kadang dibaca siyam atau dibaca shaum. Secara bahasa artinya al-imsak wal kaffu anisyai, menahan atau mencegah dari sesuatu. Wa yusta'malu fi kulli imsakin. Jadi kata saum bisa digunakan untuk segala macam yang sifatnya menahan sesuatu. Misalnya menahan diri dari berbicara. Pelakunya boleh disebut dengan shaim. Seperti Allah katakan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 26, Inni nadartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya aku bernadar kepada Ar-Rahman untuk saum, yaitu tidak berbicara. Sumtan wa imsakan wa kafan anil kalam. Diam, menahan diri dari berbicara. Wa fi syar'i, secara istilah syariat Islam, puasa maknanya al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari segala macam bentuk hal yang membuat orang menjadi berbuka. Min tulu'il fajri, mulai dari munculnya fajar shadiq, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, ma'aniyatin, dengan niat at-ta'abbud lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini puasa. Ada beberapa hal yang bisa kita tambahkan berupa keutamaan puasa. Pertama, asyamu min a'dhami ta'at. Puasa salah satu bentuk ketaatan yang paling agung dilakukan oleh seorang hamba untuk bisa mendekat kepada Allah Ta'ala. Pelakunya diberi pahala yang tidak ada batasnya, sesuai dengan kehendak Allah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lah, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li. Semua amalan anak Adam untuknya kecuali puasa, ia menjadi hakku. Wa ana ujzi bihi, aku yang akan memberikan balasan kepadanya dengan sebab puasa.
yaitu balasan itu tanpa batas, sesuai dengan kehendak Allah. Wasiyamu junnah, puasa bisa menjadi benteng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum falyarfus, maka bila salah seorang di antara kalian berpuasa di bulan Ramadan, jangan berkata kotor. Wala yaskhabu, teriak-teriak yang tidak ada maknanya. Wala yajhalu, dan jangan melakukan perbuatan jahil, fasik. Ini janji Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa puasa menjadi benteng bagi seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Kita tambahkan satu dalil lagi. Rasulullah SAW berkata, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan berharap pahala dari Allah, diampunilah baginya dosa-dosa yang telah berlalu baginya. Kemudian puasa itu ada dua macam, ikhwan. Wajibun wa tatawwu. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Adapun yang wajib itu juga ada dua, yakni kewajibannya karena sebab datangnya bulan. Ini yang dikenal dengan puasa Ramadan. Yang kedua, pada dasarnya tidak wajib, tapi karena dia mewajibkan kepada dirinya, hal itu menjadi wajib. Namanya puasa nazar. Saya tambahkan yang ketiga, karena perkara yang tertentu, seperti membayar kafarah, maka puasa kafarah pun hukumnya wajib. Bagaimana dengan Ramadan? Siyamu Ramadan wajibun ala kulli muslimin balighin akilin sahihin muqimin. Puasa bulan Ramadan itu sepakat para ulama, karena dia salah satu di antara rukun Islam yang ada, dia wajib mengenai setiap muslim. Berarti harus beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam, puasanya tidak akan diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Dan barang siapa dia mencari agama selain Islam, tidak akan diterima apapun yang datang darinya. Balik, kewajiban ini mengenai yang balik, karena Nabi kita mengatakan rufi'al qalamu an salasin. Pena diangkat dari 3 golongan. Salah satunya anis sobi hatta yakhtadima, anak kecil sampai dia bermimpi dewasa. Akilin, berakal, karena Nabi mengatakan wa anil jununi hatta yafiqa, dari orang yang terkena penyakit gila sampai penyakit gilanya hilang. Sahihin, sehat, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian dalam kondisi sakit atau sedang safar, dia boleh mengganti di hari yang lainnya. Dengan demikian diwajibkan bagi yang sahih, sehat, mukim, tinggal di negeri di mana dia berada. Kalau dia musafir tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan? Orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, wala syakka idza taraka wa taqada anna al-amal hadha ghairu wajibun alaihi fa huwa kafir. Kalau ada orang berkeyakinan meninggalkan puasa Ramadan boleh-boleh saja karena dia menganggap tidak wajib baginya, ini kafir hukumnya, keluar dari Islam. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila akhbirni anil islami. Ketika Nabi Jibril berkata kepadanya, beritakan kepadaku tentang rukun Islam. Qala alaihi salatu wasalam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila.
engkau bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, Muhammad utusan Allah, engkau tegakkan salat, engkau keluarkan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji bila engkau mampu menempuh perjalanan menuju Baitullah. Ini menunjukkan bukti meninggalkan salah satu rukun Islam dengan sengaja tanpa udzur syar'i keluar dari lingkup Islam. Bila meninggalkannya karena sebab malas, maka orang ini disebut dengan kufrun duna kufrin, fasikun, fasik. Hampir saja dia dikeluarkan dari Islam. Apa keutamaan puasa di bulan Ramadan? Nabi kita mengatakan sahrani la yunqasani syahran id, Ramadan wa Dzulhijjah. Dua buah bulan di mana bulan tersebut tidak memiliki sesuatu yang berkurang bila seseorang beramal di dalamnya. Yang pertama yaitu Ramadan, dan yang kedua adalah Dzulhijjah. Berarti ini bulan yang sempurna, maksudnya bulan yang baik, bulan yang punya keutamaan. Bahkan Nabi kita mengatakan idza dakhala syahrul ramadhana, bila bulan Ramadan telah datang, futihat abwabus samawat, futihat abwabus samai, dibukakanlah pintu-pintu langit, wa ghuliqat abwabu jahannam, pintu-pintu neraka jahanam ditutup, wa sulsilati syayatin, setan-setan dibelenggu. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini membuktikan bahwa Allah menyayangi kaum muslimin dengan dibelenggunya syaitan-syaitan, sehingga semakin membuat mudah kaum muslimin bersemangat dalam mengerjakan ibadah. Bahkan puasa Ramadan jika diiringi dengan Ramadan yang berikutnya, itu bisa menghapuskan dosa di antara keduanya. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari dan juga oleh Imam Ibnu Majah, man shoma as-shalawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wal ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahunna idza ijtanabatil kaba'ir. Salat 5 waktu ke salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ini menghapuskan dosa di antara keduanya bila pelakunya meninggalkan dosa besar. Afwan, riwayat ini tadi keluarkan Imam Muslim maksud saya. Sekarang alhamdulillah, bima yajibu siyam Ramadan. Dengan apa seseorang itu menjadi wajib berpuasa di bulan Ramadan? Maksudnya kapan menentukan bulannya? Yajibu siyam Ramadan bisubuti syari, tidak bisa tidak. Puasa Ramadan itu dilakukan kalau sudah terbukti benar-benar masuk bulan Ramadan. Tidak boleh puasa Ramadan di bulan Rajab atau Sya'ban. Qala Allah Ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah 185, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian datangnya bulan, maka hendaklah dia puasa. Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Bila kalian telah melihat bulan, berpuasalah kalian semua. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau seandainya kalian melihat bulan Syawal, berbukalah, yaitu berhari raya. Fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Kalau seandainya kamu tertutupi awan, maka hitunglah bulannya. Maksudnya adalah jadikan bulan itu menjadi 30 hari. Kalau Anda melihat di tanggal 29 Sya'ban, ternyata sorenya tidak kelihatan tanggal 1 Ramadan, genapkan Sya'bannya menjadi 30. Nabi berkata, "Syahrut tis'un wa is'una lailah." Pada asalnya bulan-bulan dalam Islam itu 29 malam. Fala tasumu hatta tarahu. Jangan kamu puasa sampai kamu melihat tanggal 1 Ramadan. Fa in gumma 'alaikum, tapi kalau kamu tertutupi awan, tidak bisa melihatnya, fa akmilul iddata salasin. Kalau kamu tidak bisa melihat bulan itu,
sempurnakan bulannya menjadi 30 hari. Ini riwayat Imam Bukhari nomor 1907. Berarti dengan demikian kita menentukan bulan dengan cara ru'yah, melihat bulan. Pertanyaan, ma'rifatul hilali bi ru'yah la bil hisab. Atau pertanyaannya, apakah boleh menentukan datangnya bulan menggunakan hisab? Penulis buku Shahih Fiqh Sunnah ini berkata, at-tariqu ila ma'rifatil hilal huwa ru'ya la ghairuha. Jalan untuk mengetahui hilal suatu bulan dengan ru'yah, tidak dengan jalan yang lainnya. Wa dhabtu makanit tulu'i bil hisabi la yasih. Menurut pendapat beliau, menentukan datangnya bulan dengan menggunakan perhitungan tertentu itu tidak sah, tidak benar maksudnya kata beliau. Fa inna na'lamu bil ittirari min dinil islami anna al-amala fi ru'yati hilal as-sami wal haji aw al-iddati aw al-ila aw ghairu dzalik. Sementara kita mengetahui hukum ru'yah itu termasuk perkara daruri, bukan hanya untuk masalah bulan. Maksudnya bukan hanya untuk masalah puasa, tapi untuk mengetahui bulan juga dengan menggunakan saya ulangi, hukum untuk ru'yah itu bukan sekedar untuk puasa, tapi berkaitan dengan yang lainnya. Masalah iddah. Apa itu iddah, Iwan? Menantinya seorang wanita dari talaknya seorang suami habis masanya, menanti masa iddahnya itu juga perlu dengan ru'yah. Yang lainnya lagi haji, bulan haji juga butuh ru'yah. Menentukan bulan haji itu kapan datangnya dengan ru'yah. Nah, kemudian juga ila itu lelaki yang berkata kepada istrinya, aku tidak mengumpuli engkau, aku tidak akan mengumpuli dia, istriku misalnya. Kalau orang itu berkata demikian, lelaki ini telah mengila istrinya. Batas ila itu 4 bulan. Nah, ini perlu dengan ru'yah juga. Kenapa pada zaman sekarang orang itu sibuk dan bingung masalah hisab cuma Ramadan saja? Faham gak maksudnya, Pak? Penulis ingin menerangkan, kalau memang menggunakan hisab berarti semua iddah pakai hisab, haji pakai hisab, ila juga harus pakai apa? Hisab. Karena ilmu hisab itu datangnya belakangan. Bukan berarti tidak diperbolehkan. Sebaiknya ilmu hisab untuk mendukung ru'yah, bukan untuk membatalkan ru'yah. Faham ya, Pak? Jadi hisab itu kan diperkirakan tanggal sekian. Nah, tinggal dibuktikan dengan ru'yah. Ketika nggak terbukti dengan ru'yah, jangan dibatalkan ru'yahnya. Kan kaum muslimin sekarang kan tidak demikian. Kaum muslimin membatalkan ru'yahnya karena hisabnya. Terbukti nggak kelihatan dengan pandangan mata, nggak kelihatan. Tapi dengan hisab tertentu sudah ditentukan tanggal sekian. Nah, sekarang begitu ya, kawan. Ramadan sudah ditentukan, bisa 20 tahun yang akan datang sudah ditentukan. Dengan menggunakan apa? Hisab tadi itu. Wan nususul mustafidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika katsirun. Karena dalil-dalil yang menunjukkan dengan ru'yah itu banyak. Di antaranya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummatun ummiyah." Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi. Apa itu ummi? La naktubu wa la nahsub. Tidak menghitung dan tidak pula menulis. Berarti Nabi tidak bisa hitung dan tulis. Asyharu hakada wa kada. Bulan itu 29 hari. Bulan itu 29 hari. Yani kadang-kadang 29, kebanyakannya 29, kadang-kadang 30 hari. Jadi sangat mungkin kalau Allah mau menjadikan bulan 30 hari. Kapan 30 hari? Kalau tidak terlihat dengan cara ru'yah. Faham ya, kawan? Ini sebenarnya masalahnya selesai. Cuma orang sekarang ini masya Allah memperdebatkan yang kayak begini. Hisab ru'yah. Akhirnya sebagian kelompok mempertahankan hisabnya, sebagian kelompok mempertahankan hisabnya. Padahal metode hisab masing-masing kelompok beda-beda. Harusnya itu putus dengan cara ru'yah. Hisab untuk memperkirakan saja pada jam sekian diperkirakan bulan terlihat pada lintang buju sekian. Ini kita tinggal berusaha pada lintang buju sekian, kita usahakan kita melihat ru'yah dengan sungguh-sungguh. Ternyata nggak kelihatan sampai tenggelam matahari. Khalas.
Berarti tidak terjadi apa? Penglihatan ru'ya, kembali sempurnakan bulannya menjadi berapa? 30. Apa bulannya nggak muncul? Ya muncul, cuma kan nggak kelihatan. Bulan nggak mungkin menyelisih hukum kauniyah. Faham nggak ya kawan? Bulan itu tidak mungkin menyelisih hukum kauniyahnya Allah. Dikarenakan semua yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada Allah, dalam keadaan terpaksa maupun dalam keadaan senang hati, tunduk kepada ketetapan Allah. Kauniyah yang telah ditetapkan oleh Allah, bulan tiap hari muncul. Faham? Nggak mungkin bulan ngambek, saya mau di timur terus, nggak mungkin. Atau dia sembunyi, nggak mungkin. Tertutupi awan, ya, tapi bulannya jalan nggak Ikhwan? Tetap berjalan walaupun ditutupi oleh awan. Berarti bulannya tetap ada. Hukumnya bagaimana? Kembali kepada syariat, yaitu di ru'yah. Kalau nggak terlihat oleh ru'yah, khalas kembali kepada syariat, sempurnakan menjadi 30 hari. Fahimtum ya ikhwan? Nah, kedali. Kemudian alhamdulillah rahimani wa rahmatullah, ru'yatu hilal Ramadan tusbitu bi syahidin adilin. Ru'yah hilal bulan Ramadan itu cukup ditetapkan dengan satu orang yang menyaksikan dengan syarat adil. Orangnya adil, yaitu jujur dia. Orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan orang fasik. Lalu kemudian dia menyampaikan berita bahwa dia telah melihat bulan, diterima persaksiannya walaupun satu orang. Yang penting dia adil. Beda dengan hari raya. Kalau hari raya minimal berapa? 2 orang. Idza ra'a wahidun adilun. Kalau ada seorang yang melihat dan dia adil, orang ini terpercaya, lalu dia memastikan bahwa dia telah melihat bulan, mayoritas para ulama berpendapat seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i, ucapannya tersebut diterima, dipilih, diambil. Wallahu a'lam bishawab. Adapun hilal Syawal, qad ittafaqal fuqaha ala annahu la yakfi fi isbati hilal Syawal syahadatin wa syahadati wahidatin. Adapun untuk hilal bulan Syawal, sepakat para ulama tidak diterima kecuali minimal 2 orang saksi yang menyaksikan bulan itu. Mana bukti yang mengatakan diterimanya dari penglihatan 1 orang di bulan Ramadan untuk hilal bulan Ramadan? Yaitu hadis Abdullah ibnu Umar dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, Ad-Darimi, Ibnu Majah dan disebutkan dalam kitab Al-Irwa nomor 908. Beliau berkata, Tara'iyan nasul hilala, manusia mencari-cari untuk melihat hilal. Fara'aitu, maka akulah yang melihatnya. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shama. Kemudian aku beritakan kepada Nabi tentang hal itu. Akhirnya Nabi berpuasa karena pemberitahuanku. Wa amara an-nasa bisiyami. Nabi juga memerintahkan manusia berpuasa karena kabar yang datang dariku tadi. Berarti berita 1 orang tentang hilal tadi, kalau dia adil, dia jujur, diterima. Ini nasihat bagi siapapun yang punya kemampuan memerintah negeri ini. Kalau memang ada orang yang terbukti adil dan jujur, nasihat juga bagi kaum muslimin yang berkompeten dalam masalah mengurusi masalah hilal. Kalau ada orang yang terbukti jujur, adil, dia berkata aku telah melihat hilal, demi Allah telah melihat hilal, maka diterima persaksiannya. Jangan mendahulukan hawa nafsu, kelompok, golongan, jangan. Mesti diterima. Karena ini menyangkut perkara kemaslahatan umat yang setiap orang yang berkompeten tentang masalah ini ditanya oleh Allah di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Timbul muskilah. Man ra'al hilala wahdah farudda qauluhu. Bila ada orang yang melihat hilal, dia sendirian, enggak ada orang lain yang melihat, lalu ucapannya ditolak oleh pemerintah. Falil ulama'i fi shaumi aw fitri bi ru'yatihi salah satu aqwalin. Perhatikan ini baik-baik, jangan salah paham. Orang melihat hilal, persaksiannya ditolak oleh pemerintah atau umara.
Bagaimana hukumnya bagi orang itu? Orang itu apakah puasa ataukah tidak? Ulama kita punya 3 pendapat. Bagaimana hukumnya bagi orang itu? Belum orang lain ya. Bagi orang yang melihat apa? Hilal itu. Ulama kita punya 3 pendapat tentang orang yang melihat hilal ini. Pendapat yang pertama, annahu yasumu idza ra'a hilal Ramadan. Dia harus puasa karena dia telah melihat hilal bulan Ramadan. Kata beliau selanjutnya, kalau berkaitan dengan masalah bulan Syawal, wa yuftiru hilal Syawali sirran. Dan dia kalau melihat bulan Syawal sendirian, ditolak persaksiannya oleh pemerintah, dia berbuka tapi tidak boleh terang-terangan. Sirran, merahasiakan keadaannya. Ini pendapat ini. Kenapa demikian? Li'anna yuqalibul jamaah. Karena ini bisa menyelisihi kebanyakan manusia atau jamaah kaum muslimin, menyebabkan iftirak. Pendapat ini dipilih oleh Imam Syafi'i dan salah satu riwayat yang datang dari Imam Ahmad, dan ini mazhab yang dipilih oleh Imam Ibnu Hazm berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang dia menyaksikan datangnya bulan, hendaklah dia puasa. Ini dasar hukumnya. Yang antum garis atasi ucapan ulama tadi itu sirron, jangan dipotong di depan saja. Sebab kalau antum potong di depan, tidak adil. Antum akan menyebabkan kerusakan pada diri umat. Mengambil salah satu kaul di antara 3 kaul para ulama tadi itu. Pendapat yang pertama mengatakan betul dia puasa, betul dia berbuka kalau itu hilal bulan Syawal, tapi ingat sirron, supaya enggak menampak menyelisih jamaah kaum muslimin. Fahim belum? Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yasumu bi ru'yatihi wa la yuftiru illa ma'an nasi. Untuk melihat bulan Ramadan dia melihat hilal, untuk Ramadan dia puasa. Tapi untuk hari raya dia tidak boleh berbuka. Ini pendapat yang kedua ya. Pendapat yang kedua, kalau puasa dia puasa, tapi kalau untuk hari raya dia nggak boleh berbuka, dia nggak boleh berhari raya kecuali bersama manusia. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Dipilih pula oleh Imam Malik, dan mazhab ini yang paling masyhur dipilih oleh Imam Ahmad. Kenapa demikian? Kalau masalah Ramadan masih belum membuat orang iftirak, tapi yang menjadi sebab perkara yang lebih besar daripada itu adalah Id. Makanya Imam Ahmad mengatakan Idnya nggak boleh berbuka dia nunggu harus bersama dengan kaum muslimin. Hari rayanya maksudnya. Pendapat yang ketiga mengatakan kalau dia bersaksi kemudian ditolak, tidak diambil persaksiannya, dan dia nggak boleh ikut dengan penglihatannya, dia harus bersama dengan manusia. Fa yasumu ma'an nas wa yuftiru ma'hum, dia puasa dan berhari raya bersama manusia. Ini merupakan riwayat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Coba antum lihat 3 pendapat ini, muaranya kepada apa? Kemaslahatan umat. Sekarang kan enggak. Yang telah berlalu kita lihat sebagian orang menampakkan sisi perselisihannya, bukan melihat dari sisi kemaslahatannya, ukhuwahnya tidak. Lihat betapa bijaknya para ulama, alhamdulillah. Mereka punya pendapat yang berbeda-beda, tapi inti dari semua itu agar mereka ini mempersatukan umat di ujungnya. Sekarang kan tidak. Nggak ada satupun dari para ulama ini yang mengatakan dia berhari raya terang-terangan. Nggak ada. Kalau dia berhari raya sembunyi-sembunyi. Kalau seandainya dia mengambil pendapat yang kedua, dia nggak boleh berhari raya. Apalagi pendapat yang ketiga, bahkan puasa dan berharinya harus berhari rayanya dan puasanya mesti bersama dengan apa? Ini 3 pendapat ulama seperti ini. Nah sekarang kita lihat di zaman sekarang, apa yang dilakukan oleh manusia? Pendapat siapa yang diambil kalau begitu? Kalau puasanya thayyib, mereka masih hilaf. Tapi masalah idnya, sepakat para ulama dalam masalah ini. Kalau dia berbuka, bukan sepakat maksudnya. Pendapat yang pertama mengatakan dia sirron. Pendapat yang kedua, jangan dia itu berhari raya. Pendapat yang ketiga juga sama, jangan berhari raya karena puasanya juga nggak berpuasa bersama dengan diri sendiri, dia harus berpuasa dengan manusia yang banyak. Lihat semua ini beda dengan orang sekarang. Ditonjolkan sisi apa?
perselisihannya. Bahkan bisa-bisa saling menghujat. Ngeledek, minimal ngeledek. Ente puasa kapan? Kemarin. Puasa kok kemarin? Oh puasanya kebalikannya. Puasa kok besok, sekarang sudah Ramadan. Ente hari raya kapan? Besok. Hari raya sekarang, kalau hari raya besok. Ejek-ejekan. Ulama nggak ada begitu. Nggak ada. Ulama nggak mencontohkan seperti itu. Ulama justru bersikap santun, menjaga ukhuwah. Ini poin penting pada malam ini yang ingin saya tekankan. Supaya apa? Jangan lagi di antara kaum muslimin kebingungan dengan masalah ini. Tadi di awal sudah kita terangkan dengan ru'ya. Kemudian kita terangkan bagaimana kalau ada orang melihat lalu ditolak. Ini solusinya disebutkan oleh para ulama. Antum jangan bingung lagi malam-malam telepon para ustaz. Kasihan ustaz ya kawan. Ditelepon ustaz. Ustaz puasa kapan? 1 orang. 1 menit kemudian telepon lagi. Antum bayangkan kalau jamaahnya 1000 orang, semua nelpon dia. Belum sempat naruh apa namanya itu? Handphone. Panas telinganya ya kamila. Parahnya lagi ada yang bertanya pakai SMS. Tolong dijawab Ustaz, tolong dijawab Ustaz. 1000 SMS jawab. Musibah. Kan sudah tahu ilmunya, antum sudah tahu ilmunya. Itu ilmunya dengan cara ru'ya. Bagaimana khilaf para ulama? Selesai, khalas sudah. Faham enggak alhamdulillah? Cuman mau memantapkan Ustaz. Oh berarti ini taklid. Ustaz saya cuma mau memantapkan, berarti taklid sama Ustaznya. Jangan, kita bukan orang yang taklid dengan Ustaz kita. Kita berbicara dengan apa? Dalil. Belajar istiqamah dan meyakini sebuah dalil yang datang dari syariat Allah Azza wa Jalla. Faham tuh ya? Penulis buku ini memilih yang mana? Qultu, kata beliau, wal adharu annahu ya'malu bi ru'yati fi siyami wal iftari sirran. Syekh Abu Malik berpendapat, aku katakan yang nampak paling kuat dari pendapat ini, dia mengamalkan penglihatannya. Berpuasa kalau lihat bulan Ramadan, berbuka kalau lihat hari raya, berbuka kalau dia melihat apa? Bulan Syawal, tapi sirran. In khalaqan nas, walaupun manusia ketika itu tidak seperti dia, tapi sirran. Paham ini kawan? Nah, mudah-mudahan setelah ini tidak lagi ada apa namanya perdebatan yang panjang tentang permasalahan ini. Wadah, cukup dan sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.